Oke, kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Bu Rus, Bu wabarakatuh. Rojiati. Apa kabarnya, Bu Rus? Sehat ya? Uh, Baiklah, sebelum kita mulai, Alhamdulillah sehat. kita saya pembukaan sedikit, baca Al-Quran. Nah, kita baca doa gitu. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Mungkin supaya tidak banyak mukadimah dan takutnya kita terkendala di jaringan, nanti terputar lagi, jadi kita langsung mempersingkat aja gitu, Bu ya. Baiklah, selanjutnya saya share screen materi yang akan saya presentasikan. Materinya tentang asesmen diagnostik yang non kognitif dan yang kognitif. Saya share, Bu ya. Oke. Tampil, Bu? Sudah. Dah. Oke. Ya. Asesmen diagnostik, guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Jadi guru itu merancang pembelajarannya itu dimulai dari hasil asesmennya terlebih dahulu. Kemudian asesmen itu dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Kemudian asesmen ini mempunyai 5 prinsip. Yang pertama itu prinsipnya yang pertama itu prinsipnya asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua prinsipnya itu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga prinsipnya itu asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat prinsipnya itu asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, prinsip asesmen itu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Itu prinsip dari asesmen. Kemudian asesmen diagnostik. Ini asesmen yang akan kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, jadi dengan adanya asesmen diagnostik ini, kita guru bisa mengetahui bagaimana kemampuan dasar siswa itu, apa yang dia ketahui, bagaimana psikologi siswanya, seperti itu. Nanti diagnostik ini dia terbagi dua, ada yang kognitif dan ada non kognitif. Kemudian asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Jadi diagnosis ini hampir sama dengan seperti seorang dokter itu dia mendiagnosa pasiennya. Ini gejalanya apa gitu, nanti bisa tahu penyakitnya apa. Sama seperti ini, guru itu juga mendiagnosis muridnya gitu. Muridnya ini gejalanya apa, nanti penyakitnya apa, nanti obatnya apa, seperti itu. Terus dari asesmen diagnostik ini ada yang non kognitif. Non kognitif ini tentang pribadi siswa, tentang psikologi siswanya, tentang latar belakang siswanya gitu. Sedangkan yang diagnosis kognitif ini tentang pengetahuan dasar siswa gitu. Sebelum masuk ke materi intinya, nanti ditanyai gitu apa
materi pengetahuan dasar yang diketahui oleh siswa seperti itu. Kemudian tujuan dari asesmen non kognitif. Ini tujuannya itu yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Jadi dengan adanya asesmen non kognitif ini, guru itu bisa mengetahui gitu bagaimana cara dia belajar di rumah, kita bisa menanya keluarganya, terus bagaimana kondisi keluarganya, ayah ibunya bagaimana, seperti itu. Terus latar belakang pergaulannya dengan temannya bagaimana, dan kemudian gaya belajarnya, dan kemudian karakter atau serta minatnya itu, dia sukanya apa gitu, terus dia belajarnya mau seperti apa gitu, itu ditanyakan. Jadi setelah ditanyakan itu nanti bisa kita simpulkan gitu. Kemudian tujuan asesmen kognitif ini di pengetahuan dasarnya itu tujuannya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa dan juga menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi asesmen kognitif ini lebih ke pengetahuan awal gitu, apa yang diketahui siswa gitu. Misalnya kita materinya tentang sholat gitu, jadi kita tanya siswanya sholat itu sholat wajib itu berapa kali gitu, nama-nama sholat itu apa saja, nama-nama sholat itu pengetahuan dasar sebelum masuk ke materi intinya. Kemudian asesmen diagnostik dan asesmen diagnostik kognitif ini non kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi pada diagnostik non kognitif ini di awal pembelajaran itu ada yang harus kita gali gitu, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian kita gali lagi aktivitas siswa selama belajar di rumah, terus kita gali lagi kondisi keluarganya dan program siswanya, terus kita gali lagi gaya belajarnya bagaimana, mungkin sama seperti di atas tadi. Kemudian tahapan dalam asesmen diagnostik non kognitif ini tahapannya pertama persiapan, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut gitu. Jadi adanya persiapan, kita mempersiapkan apa saja yang kita harus lakukan, kemudian kita laksanakan, kita terapkan, kemudian terakhir itu tindak lanjut gitu. Kita lihat apa yang perlu ditambah gitu, apa yang perlu kita perbaiki gitu. Kemudian contoh kegiatan persiapannya seperti kita menyiapkan bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa gitu. Kita menyiapkan pertanyaan misalnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini gitu. Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah gitu. Kemudian kita buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kita seperti pertanyaannya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah gitu, terus apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan kita ketika belajar di rumah gitu, apa harapanmu. Jadi dengan pertanyaan seperti ini kita bisa tahu gambaran siswanya seperti ini gitu, jadi kita bisa menentukan karakter siswanya seperti ini, nanti kita bisa menentukan metode belajarnya seperti ini gitu. Kemudian contoh kegiatan pelaksanaan. Tadi setelah perencanaan lalu ke pelaksanaan. Jadi ini contohnya seperti guru meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Jadi bisa melalui dengan minta siswanya bercerita atau minta jawabannya ditulis gitu atau minta dibuat gambar gitu bagaimana aktivitasnya gitu. Guru itu menjelaskannya dengan 3 aktivitas ini. Kemudian tidak lanjut. Jadi setelah perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada prosesnya tindak lanjut. Tindak lanjut ini yang terakhir dilakukan dengan cara guru mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi kalau terdapat siswa yang malu misalnya seperti itu, jadi bisa kita ajak berdiskusi, bisa kita tanyai secara empat mata atau secara langsung gitu, face to face gitu.
Kemudian yang kedua, menentukan halo Bu, jaringan ini terpental lagi. Oke, kita lanjut Bu ya. Lanjut, oke. Bentar Bu ya. Oke. Oke, terpental lagi. Terpental lagi Bu. Kita lanjut Bu ya. Oke, Ya. kita lanjut. Nanti tadi sampai di tidak lanjut. Ini tampil nggak Bu? Belum ya? Nah, tampil. Tampil Bu? Baru muter. Ya, sudah. Sudah. Oke. Sudah. Kita lanjut di tadi sampai di tindak lanjut. Tindak lanjut yang dilakukan guru setelah perencanaan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut. Kemudian tindak lanjut ini tadi guru mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi kalau sesaat itu perlu membicarakan pada orang tuanya tentang kondisi anaknya, itu juga bagus sebetulnya. Jadi orang tua itu juga harus tahu gitu apa kendala yang kita lakukan saat menghadapi anak tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif ini pada awal pembelajaran. Misalnya hari ini kita melakukan asesmen non kognitifnya dengan pertanyaannya ABCD gitu. Kemudian jika besoknya itu kita memungkinkan masih bisa diulang, ya tidak masalah gitu, kita ulang lagi gitu. Atau bisa kita rubah pertanyaannya juga bisa. Jadi tergantung bagaimana kondisi di kelas saat itu. Kemudian asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini tadi sudah non kognitifnya dan ini yang kognitifnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, Ibu Urus, Bu Urjiati, ada pertanyaan kira-kira? Kita lanjut ya Bu? Atau kita lanjut? Atau ada pertanyaan nanti kita diskusikan sama-sama gitu? Lanjut dulu, Bu. Oke. Asesmen diagnostik kognitif ini tentang pengetahuan dasar seorang anak, di mana asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan. Ini menjelaskan. Menjelaskan. Tinggal. Jadi asesmen non kognitif ini bisa di awal mulai belajar atau setelah guru itu mengajar gitu. Jadi untuk menentukan sejauh mana kemampuan dasar seorang anak gitu. Contohnya misalnya seorang guru mengajar tentang wudhu misalnya. Kalau wudhu itu kan guru bisa menanyakan, ada yang tahu cara berwudhu gitu. Apa saja yang pertama kita basuh gitu, kita cuci gitu. Jadi hal-hal seperti itu hal dasar yang kita tanyakan kepada siswa gitu. Kemudian ini contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan diagnostik kognitif. Ini contohnya. Pertama mungkin kita bisa buat jadwal pelaksanaan asesmennya. Jadi kapan kita bikin, kapan kita melakukan diagnostiknya, apa di awal atau di akhir pelajaran gitu. Kemudian kita identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan kemarin sudah kita belajar tentang capaian pembelajaran, ada tujuannya. Jadi dari materi itu kita nanti bisa kita inginkan siswa ini harus bisa apa gitu. Nah dari itu bisa kita tahu apa
asesmen yang kita butuhkan gitu. Apa pertanyaan diagnostik kognitif yang kita butuhkan gitu. Kemudian kita susun pertanyaan sederhana. Nah, setelah tadi kita identifikasi, kemudian kita susun pertanyaannya. Apa yang perlu kita tanyakan? Kita buat kayak draft gitu. Ini kita tanyakan A, B, C, D-nya gitu. Kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah gitu. Mungkin ada yang luring atau daring nanti, tapi pertanyaannya sama gitu, walaupun ada yang tatap muka atau ada yang daring gitu. Kemudian contoh kegiatan tindak lanjut diagnostik kognitif. Nah, ini contohnya. Tadi persiapan dan pelaksanaan, dan ini tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu guru melakukan pengolahan hasil asesmen. Jadi setelah tadi didapatkan didapatkan lalu diolah hasilnya gitu. Seperti guru membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham gitu. Kemudian hitung rata-rata kelasnya. Jadi setelah kita rencana, kita laksanakan, kemudian kita terakhir kita kategorikan gitu, mana yang paham sebagian, mana yang tidak paham sama sekali. Setelah itu kita hitung rata-ratanya. Kemudian kita bagi siswa itu menjadi 3 kelompok, mana yang kelompok paham semuanya, mana yang kurang paham, dan mana yang tidak paham gitu. Setelah kita bagikan, kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata itu mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi gitu. Kemudian siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dan dengan pengayaan. Jadi tergantung nanti setelah kita tahu hasilnya, mana yang paham kita beri pengayaan, mana yang kurang paham dan tidak paham nanti diberi tugas atau diberi remedial atau diberi semacam seperti apa ya? Ya, bersama dengan seperti tugas lah gitu untuk sesuatu lebih paham lagi. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru gitu, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang kreatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Jadi setelah melakukan diagnostik non kognitif, kemudian yang kognitifnya, lalu nanti mungkin baru ke arah yang formatif dan sumatifnya. Mungkin ini di awal gitu, diagnostik ini penilaiannya di awal, baik secara pribadi siswa maupun secara pengetahuannya di awal gitu. Mungkin ini yang saya sampaikan presentasi saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kembali ke saya stop share dulu ya. Nah, oke. Mungkin tadi dari pertanyaan tadi mungkin kita bisa diskusikan gitu, apa yang kurang paham gitu, atau ada pertanyaan atau tanggapan atau saran gitu, silahkan Bu Rus, Bu Orjiati. Mumpung sinyalnya bagus. Halo, Ya, halo Bu. Silakan gitu. izin bertanya. Hmm. Tadi dikatakan bahwa dilaksanakan asesmen non-kognitif itu untuk mengenali siswa dengan cara nanti ada yang pemahaman sebelum pembelajarannya itu ada yang rata-rata, di bawah rata-rata, dan di atas rata-rata. Begitu kan Ibu? Ya. Yang saya tanyakan, apakah hal seperti itu tidak membuat gap atau jarak antara kemampuan siswa itu merasa Minder gitu ya, bodoh atau atau minder. malah ada yang merasa pintar begitu Bu? Iya, iya, Terima iya. kasih. Ya. Baik, mungkin langsung saya tanggapi gitu. Sebenarnya itu memang akan siswa nanti misalnya merasa, oh saya kurang pintar gitu, dia pintar gitu.
Tapi kalau menurut saya gitu, kita sebagai guru gitu harus bisa mengantisipasi hal tersebut terjadi gitu. Jadi sebelum hal itu terjadi kita kan sudah mikir gitu, ah nanti siswa minder nggak ya gitu. Nanti kalau minder itu caranya bagaimana gitu agar siswa itu tidak minder gitu, siswa itu tidak ada apa gapnya tadi seperti Ibu katakan tadi contoh gitu. Kalau saya, mungkin nanti gitu saya lakukan, di kelas itu kan ada kita anggap ada, 20 siswa gitu. 20 siswa ini kita analisis, apa, kita lakukan asesmen kognitif, non kognitif dan kognitifnya. Jadi setelah kita tahu tadi hasilnya, oh kita dapat misalnya ada, 8 sudah paham gitu, terus, 7 kurang paham gitu, terus 5 orang, tidak paham gitu. Nah berarti kan dia ada tiga tiga kategori gitu. 8 paham, 7 tidak kurang paham, 5 tidak paham sama sekali. Nah, bagaimana cara membuat 3 kategori ini agar tidak merasa minder atau tidak merasa ada gap-nya gitu. Caranya mungkin kalau menurut saya, bagi saya gitu, misalnya kan setelah kita, melakukan diagnostik tadi, cukup kita yang tahu gitu, siswa ini kategorinya kurang paham, paham, atau tidak paham gitu. Jadi, kita membuatnya contoh seperti ini, eee, anggap saja, kita mengajari siswa gitu, "Hari ini, Ibu ada pertanyaan," misalnya seperti itu, "Ibu tanyakan ini," gitu. Jadi setelah siswa menjawab, kita tahu, oh dia nih bisa, dia kurang bisa, dia tidak bisa gitu. Nah, setelah kita tahu jawabannya, nah, kita kita bilang gitu, kita bagi kelompok ya, ada 3 kelompok gitu. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Kita bikin kelompok A, B, C. Jadi jangan bikin kelompok tidak paham, paham atau kurang paham gitu. Kalau kita bikin kelompok A, kelompok B, kelompok C, jadi dia pasti Ya, nurut gitu kan, nurut gitu. Nah, jadi cukup kita Iya, yang tahu iya, A ini paham, B kurang paham, C tidak paham, cukup kita yang tahunya. Jadi siswa itu cuma tahunya kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Nah, setelah, kita bagi kelompok, lalu kita atur metode belajarnya gimana. Kita kelompok A tadi sudah paham, kita metodenya, diskusi mungkin. Kelompok B kurang paham, mungkin metodenya, tugas mungkin. Atau kelompok C tidak paham, kita metodenya masih ceramah mungkin. Nah, yang supaya tidak ada gap-nya tadi itu, cukup kita yang tahu kelompok A ini tidak, yang paham, kelompok B kurang paham, kelompok C tidak paham. Jadi siswa itu cukup tahunya kelompok A, B, C saja, seperti itu. Jadi jangan, bilang, "A ini tidak paham ya, B, kurang paham ya." Kalau bikin seperti itu nanti kan ada gap-nya jadinya, gitu. Itu menurut saya, Bu. ya, ya. Lagi Bu, satu lagi Bu. Ya. Eh, Kalau untuk pelaksanaan yang seperti itu, idealnya menurut saya ya 4 kali atau 4 jam pelajaran ya untuk pembelajaran PAI itu kan bisa dijadikan satu. Tapi kalau di sekolah saya itu dibagi 2, jadi 2 jam jadi 2 hari begitu. Nah untuk yang seperti itu, apakah itu tidak Oh, menghabiskan menyita waktu. waktu atau bagaimana caranya Bu supaya nanti Oh. bisa melaksanakannya? Ya. Iya, iya, iya. Ini, kalau misalnya Ibu takut waktunya habis, kita membagi kelompoknya itu cukup di satu kali pertemuan gitu. Contoh, nanti kan kita masuk ajaran baru ini, kita kan Juli, ajaran baru kan. Nah, satu hari anggaplah hari Senin gitu kan, hari Senin di jam pertama gitu, ada agama gitu. Nah, di hari pertama itu kita memang mungkin khusus untuk mendiagnosis siswa baik pun, kognitifnya, non kognitifnya, terus kita bagi kelompoknya gitu. Nah, setelah mungkin nanti, hari itu kita khusus untuk membagikan itu sampai mungkin kalau masih ada waktu bisa bisa ke materi gitu. Tapi kalau memang cukup waktunya mungkin lebih ke memang dikhususkan itu gitu. Kemudian setelah besoknya baru kita kasih materinya. Nah, setelah perkembangan materi tadi kan kita bisa lihat nanti, oh si C ini misalnya si Budi gitu kan. Budi ini dia adanya di kelompok B tadi, kelompok kurang paham. Tapi setelah berjalannya waktu sebulan, tau si Budi ini udah malah, bisa masuk ke kelompok A tadi yang paham gitu. Nah, nanti bisa di tengah perjalanan itu bisa kita acak gitu. Misalnya si
si Budi di kelompok B udah bisa masuk kelompok A, kita masukkan gitu. Jadi sewaktu-waktu itu bisa kita acak gitu. Yang penting di Oh awalnya gitu. itu sudah ada kategori A, kelompok B, kelompok C gitu. Ya, Itu, Bu. ya, paham. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Tanggapannya, Cukup, Bu. saran, ya cukup. Ibu nih, Ibu Ros ya. Ya, Ada cukup, Bu. pertanyaan, Bu? Nanti kan kita pelaksanaannya Juli nih, sekolah penggerak. Mungkin terasa berat, tapi harus kita laksanakan gitu. Iya. Ya. Mm-mm. Siap gak siap harus dilaksanakan. Iya, Jadi harus banyak belajar juga, Bu. iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar gitu. Saya juga sama-sama belajar. Cuma kadang itu ya terpintas juga gitu caranya seperti itu. Cuma nanti insya Allah nanti kalau di pelaksanaan kita kan juga dibimbing gitu. Ibu Rus ada tanggapan, Iya. saran atau pertanyaan, Bu Rus? Bu. Jaringan kayaknya Bu Rus ini. Dia ngandat ini. Hmm. Halo, Bu Rus? Oh, jaringan Bu Rus. Ibu Warjiati? Halo? Halo, Bu? Ya. Ya, nih Burus sudah bisa kayaknya. Kalau Ibu Warjiati di sekolahnya, Putus-putus lagi. iya, ini saya tanyakan, kalau di sekolah Ibu Warjiati itu pernah nggak melakukan ini diagnosis kognitif atau diagnosis non kognitif sebelumnya gitu, sebelum kenal ini gitu? Kalau sebelum kenal ini, untuk kalau mengelompokkan sih belum, Bu. Tapi kalau untuk hanya Nanya-nanya, untuk mengawali pembelajaran supaya iya, tahu siswa mana yang sudah iya, bisa baca Al-Qur'an, mana iya. yang masih Iqra 1, mana yang Nah, pertengahan, begitu pernah juga mungkin sama gitu ya. Cuma sih. ibaratnya itu Ya. belum kompleks sepenuhnya lah gitu ya mungkin. Cuma ibaratnya itu baru dasarnya kita tahu gitu. Mungkin sama saya juga seperti itu. Ya. Di K13 kan tidak seperti ini penilaian asesmennya itu ya agak berbeda sedikit Ya, lah. tidak terlalu komplit lah gitu kayaknya. Ya. Mm-mm. Ada lagi Bu kita diskusikan? Mungkin saya cukup, Bu. Cukup Bu ya. Eh, Bu Urus masih jaringan ini masih terputus-putus. Atau kalau tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan atau saran, mungkin kita tutup. Ibu Urus atau Bu Warjati mungkin bisa kasih refleksi gitu. Apa yang mungkin dari saya paparkan tadi, mungkin ada sedikit kesimpulan gitu tentang materi saya. Boleh Bu Urus atau Bu Warjati? Mana yang kuat sinyalnya aja. Ya, yang saya tangkap tadi untuk asesmen pembelajaran itu ada asesmen non kognitif dan ada asesmen kognitif. Begitu intinya. Ya, terima kasih Bu Urjiati. Ibu Rus ada tanggapan, pertanyaan atau saran? Ibu Rus masih berjuang dengan sinyal kayaknya. Ya, benar-benar. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sinyal ini Nggak nggak ada. mau. Ya apa Bu?
Oh, mikrofonnya malah dimatikan. Dibuka mikrofonnya, Bu. Ya, Ya. Apa, Bu? yang saya pahami terakhir itu yang masalah di bagian dalam penilaian yang dikelompokkan tadi ya Bu saya kan, sehingga dipraktekkan itu terasa mendeskripsikan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Oh, ya itu udah tadi ya ditanyakan tadi. Mungkin karena jaringan tadi kurang itu dengar penjelasan saya. Nggak apa-apa, Bu, ya, saya jelaskan lagi. Tentang pengkelompokan anak tadi, ada kelompok, ibaratnya kelompok paham, tidak paham, kurang paham gitu. Jadi ada 3 kelompok. Ini mungkin, mau tidak mau gitu memang harus seperti ini gitu. Karena kalau tidak dikelompokkan jadinya kita nanti takutnya kita maksa gitu. Maksa contohnya, metode diskusi gitu. Ada siswa yang tidak suka diskusi, dia malu, untuk bicara. Jadi dia harus juga paksa jadinya. Jadi kalau tidak ada pengelompokan jadinya, kita selama ini, termasuk saya gitu. Jadi sistemnya maksa metode belajar gitu. Misalnya belajar, eee tanya jawab misalnya atau belajar, diskusi atau belajar, metode apapun lah misalnya. Jadi kita harus satu metode ini siswa bisa semuanya, satu strategi ini siswa bisa semuanya gitu. Kalau kita pakai itu jadinya sistemnya maksa itu, kata Pak Anhar kan tidak merdeka gitu katanya. Jadi mau tidak mau memang harus dibagi-bagi atau dikelompokkan gitu, mana yang kelompok, paham, kurang paham, atau tidak paham itu. Kalau untuk, takutnya kata Ibu tadi, mendiskriminasi gitu, supaya tidak adanya hal itu, mungkin kita sebagai guru harus, berpikir berpikir kreatif lah gitu, supaya bagaimanapun caranya agar anak ini nanti jangan ada rasa, minder, jangan ada rasanya, aku bodoh, dia pintar gitu, jangan ada rasanya seperti itu. Jadi tadi saya katakan itu cukup, bagi anak itu menjadi kelompok. Misalnya kelompok kita bikin kalau jangan ABC atau kelompok, kita bikin nama juga bisa, misalnya kelompok apel, kelompok anggur, kelompok, sirsa misalnya, kelompok salak misalnya. Jadi sebenarnya supaya tidak ada, rasa, tinggi rendah gitu, supaya tidak ada rasa kayak, eee kayak kasta gitu. Jadi kita bikin nama-nama buah misalnya boleh atau sayur misalnya kelompok kangkung, kelompok salad gitu gitu-gitulah. Jadi tergantung ide kita nanti di lapangannya. Jadi setelah kita bagi bagi 3 tadi, oh kelompok anggur ini dia, pintar, tapi pintarnya itu kita kita sendiri yang tahu gitu. Oh kelompok, salak ini dia kurang paham, cukup kita yang tahu. Jadi cukup kita yang tahu anak ini pintar, kurang pintar, tidak pintar, tetapi anak ini cukup tahu nama kelompoknya saja gitu. Tapi di tengah perjalanan, jika seorang anak yang di kelompok kurang paham tadi bisa meningkat pengetahuannya, kita bisa masukkan di kelompok yang paham gitu. Jadi tergantung kita nanti mengacaknya di tengah perjalanan. Nanti mana tahu di sebulan dia sudah paham gitu. Kita masukkan di kelompok kelompok yang paham gitu. Gitu Bu. Ibu Rus, itu menurut saya gitu. Terima kasih. Ya. Kalau menurut ini Ibu Warjiati gimana nanti misalnya kalau dihadapkan hal seperti itu? Ya benar Bu, cuma ini aja kita pandai-pandainya memilah-milah siswa itu dengan tanpa memberitahukan perbedaan mereka. Jadi seakan-akan ini memang satu kelompok yang A, satu kelompok B, satu kelompok C, yang di antara mereka sepertinya kita pilih secara acak gitu saja. Iya. Ya, tapi mungkin misalnya, mungkin pada akhirnya nanti siswa tuh tahu sendiri gitu.
oh kelompok misalnya dari 10 tidak paham gitu, lama-lama berkurang gitu. Dia lari ke kelompok A misalnya semuanya, terus tinggal 2 orang lagi. Nah, bisa jadi di akhir nanti dia, oh kok 2 orang ini cuma 2 orang tinggalnya, dia tidak hafal ayat misalnya, yang kelompok yang tidak paham ini, dia misalnya dia tuh nanti akan tahu gitu, tapi secara tidak langsung kita tidak menyampaikan, jadi biarkan dia menyadari sendiri gitu. Kalau dia sadar, oh aku kurang paham gitu. Jadi dia bisa memacu semangatnya sendiri untuk masuk ke kelompok yang paham tadi gitu. Tapi kalau kita bilang langsung, nanti siswa itu takutnya dia merasa tertekan gitu. Tapi kalau dia sadar sendiri, dia akan terpacu sendiri nanti gitu. Mungkin gitu. Ya akan termotivasi sendiri gitu ya. Iya, gitu. Ada lagi Bu, Ibu Rus? Cukup, Bu. Cukup, oke. Ibu Wardiati, masih ada lagi saran, tanggapan, Sudah pertanyaan? Cukup. Oke. cukup, Bu. Kalau udah paham, insya Allah nanti kita menerapkan ini di Juli nanti. Nanti kita akan dibimbing juga nanti. Tapi ada pengen juga kita belajar membaca, memahami modul kemarin itu supaya lebih paham lagi. Baiklah, untuk menutup presentasi ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada bagusnya, diambil hikmahnya, dan kalau buruknya dibuang gitu Bu ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.